menyalahkan mereka. Karena roh Tuhan yang masuk ke dalam rahim Maria. Itu jangan kau membentang Al-Qur'an. Salah. Yang masuk di roh Tuhan yang masuk itu di Yohanes. Tahu nggak? Udah baca belum Bibelmu? Iya. Terus Isa roh Allah yang masuk di dalam tubuh Maryam itu apa? Itu di Maria, di atas Maria, tapi ini langsung rohnya ke Yohanes. Bayangkan lebih hebat Yohanes. Jangan dulu bahas Yohanes, Bang. Ini kita bahas apa, Bang? Langsung bahas Yohanes. Ya kan tadi alasannya kan karena dia itu dari roh masuk ke dalam perut Maria. Ini Yohanes lebih hebat. Roh Tuhan langsung ada di Yohanes waktu dia dalam perut. Tapi ini Tuhan yang meniup rohnya. Oh, meniup. Yohanes bukan Tuhan meniup lagi. Kipas. Langsung di Yohanes itu. Coba beda sekali tuh. Narasi awalnya sama di Lukas itu. Bang, jangan lompat-lompat Lukas kalau 2. membahas. Ini kita bahas bukan bahas Yohanes, kita bahas Yesus, Bang. Enggak, kan tadi kau bilang karena Yesus itu dari ruh yang masuk ke Maria. Yohanes lebih hebat kalau itu alasannya. Harusnya Yohanes yang jadi Tuhan. Bahkan Kenapa di sih Biblemu yang bangkit di antara orang mati Yohanes. Coba, udah pernah baca belum? Emang Yesus enggak? Ya, gini loh. Jadi apa bedanya Yohanes sama Yesus? Yohanes siapa yang abang masuk pembaptis? Yohanes Pembaptis, anak Zebedeus. Yohanes Pembaptis sendiri menubuatkan Yesus. Iya, tapi dia bangkit dari kematian. Tetapi Yohanes menubuatkan Yesus. Yohanes yang memuji Yesus. Masa Yohanes menubuatkan Yesus sementara mereka hidup sezaman? Lihat Bagaimana nubuatan terhadap seseorang yang sudah ada? Itu bukan nubuatan namanya. Cerita itu. Itu cerita. Tapi yang datang setelah aku, dialah yang berkuasa. Apa bang mau melawan? Itu kata Yohanes sendiri. Oke, nubuatan itu ada namanya Yesus nggak Pak? Yohanes sendiri yang membaptis Yesus. Lebih hebat Yohanes dong baptis Tuhan. Coba Tuhan dibaptis sama Yohanes. Coba. Disucikan kan? Sebenarnya tanda-tanda Yohanes itu sudah dari awal. Yang disembeli, anak domba yang disembeli pada hari Paskah siapa? Yesus disembeli apa disalib? Sekarang saya tanya, pakai logika. Mulai jadi haji bolot. Jangan pakai logika dong. Yohanes ini menubuatkan siapa? Yesus atau siapa? Nggak ada Yohanes nubuatkan Yesus. Orang mereka sama-sama kok. Bang nggak baca Bible, bang nggak baca. Coba saya tanya Anda, nubuat itu apa artinya? Harus bisa bedakan nubuat apa? Dengan cerita masanya itu kita harus bisa. Nubuat artinya apa? Kedepannya, nubuat itu untuk kedepannya atau masa depan gitu loh. Kalau satu zaman itu namanya menceritakan atau menggibah. Ya, jadi Yohanes akan membuka jalan bagi Tuhan, itu kan? Ayat itu kan? Ya itu Yesus. Iya, jadi itu bukan nubuatan. Apa maksudnya? Kalaupun itu Anda anggap nubuatan, maka seorang ketika dibaptis, maka dia telah suci. Nah itulah, Yohanes itu membaptis Yesus. Betul tak? Betul tidak? Yohanes baptis Yesus enggak? Anggap Tuhan. Yohanes baptis Tuhan. Luar biasa ya. Boleh mantap. Saya gendong anaknya, saya gendong cucunya presiden, saya bangganya minta ampun. Apalagi Matius 3 ayat 3 bang. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata pada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuknya Tuhan, luruskan jalan baginya. Iya, dia dipersiapkan memang Yohanes, tetapi kalau Anda paksakan untuk itu, maka kita lihat persaksian Yesus sendiri, perkataan Yesus sendiri. Yesus mengatakan kesaksian Yohanes tidaklah lebih besar daripada apa yang aku saksikan. Ayo, persaksian Yesus lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Udah baca belum? Iya, karena Yohanes sendiri yang menubuatkan Yesus bang, Mesias bang. Aduh, Anda harus memahami dulu ya. Nubuat itu apa? Emang Yohanes sama Yesus itu seumuran nggak? Sejaman bang. Sejaman berarti bukan nubuatan. Nubuatan itu untuk masa yang tidak sejaman yang akan datang. Itu nubuatan namanya. Paham ini ya? Bingung pola pikir abang ini bang.
Aku Karena bingung. bukan bingung, Anda sudah salah ngomong. Masih ini aja lebih ngerti daripada abang. Oke, kita lihat nubuat itu bahasa apa? Nubuat itu bahasa apa? Pelajari dulu bahasa abang. Arti nubuat apa? Berarti kalau Yohanes meramal itu bukan nubuat, gitu. Akan datangnya Meramal. Mesias itu bukan nubuat, gitu. Di dalam Roma 10, di dalam Wahyu 10, peramal itu dihukum lautan api loh. Dilarang meramal tuh. Dilarang, meramal-ramal itu dilarang. Yohanes itu nyata bang. Hah? Apa? Kanda Bu, terangkan aja di Yohanes 14, 16 sampai 17 itu perkataan siapa? Itu kan Yesus yang berkata itu tentang ini. Iya. Masa ya? Enggak, pelan-pelan kita rinci pelan-pelan. Pahamkan dia. Dia ini kan masih awam terhadap iman dia, apalagi terhadap Bible. Ya. Awam sekali. Isinya Awam. nggak tahu itu, isinya nggak tahu dia. Kalian. Enggak, Kalian mengerti tapi tidak paham. Kalian tahu hafal tapi tidak paham. Aku mengerti tidak hafal, mengerti aku tapi paham. tidak paham. Ini menunjukkan bahwa kami tidak mengerti. Wow, Ya memang kalian nggak ngerti. mengerti tapi tidak paham. Oke. Gini. Saya tanya Anda dulu ya. Bible itu bahasa apa yang dipegang hari ini? Yang mana bang? Yang ada dipakai di gereja yang tadi kau bawa pulang dari gereja itu. Terjemahan Indonesia ya. Oke, iya, Indonesia. Kira-kira orang Indonesia yang bukan Kristen tahu nggak bahasa Indonesia? Tahu tuh. Tahu toh. Terus masalahnya di mana bilang nggak paham, nggak ngerti? Iya, karena percuma abang hafal tapi nggak mengerti apa isinya. Ya isinya kan hafalan itu dari baca isinya Tadi gitu kan abang loh. bilang, tadi kan bang bilang, hafal cuma mbak tahu yang inti-intinya saja, tapi bang tidak baca yang seluruhnya. Oke, adik sudah baca seluruhnya? Sudah baca seluruhnya? Adik sudah baca seluruhnya? Udah baca seluruhnya? Aku nggak hafal, tapi aku lebih ngerti daripada abang. Loh, enggak, pertanyaannya udah baca seluruhnya? Enggak belum. Oh iya, Tapi sudah aku lebih sama ngerti kita. daripada abang. Oke. Saya tanya ada. Apa metode yang dipakai, cara yang dipakai untuk ngerti Bible seperti psiko ini? Apa caranya? Biar saya juga ngerti. Gimana caranya? Aku bisa jawab itu. Baca aja. Sudah ada terjemahannya juga. Ya, itu dia justru karena saya baca. Mengerti bang fisik maksudnya. Karena udah saya baca. Harus belajar. Cuman kita tinggal baca, ngerti. Iya. Tapi herannya aku kok kalian baca tapi nggak ngerti sih. Memang Gini loh, bang, gini loh. Iya, Kalau kamu gini, paham itu kan Coba. kalian menentang ukuran kalian Oke. sendiri. Enggak. Bahasa Begini, salah. kawan-kawan, sabar Pak Tony. Saya mau tanya dia. Kan dia mengerti nih. Katanya kita ini nggak ngerti. Saya tanya dia, menurut kau di Yohanes 17:3 ketika Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu apa maksudnya? Iya, karena memang itu sudah tertulis di Alkitab gitu. Nah, sama aja berarti saya juga memahami demikian karena sudah tertulis demikian. Yesus Tapi utusan. kalian kan kebanyakan tafsir liar. Mana tafsiran? Di dalam Biblemu dilarang mentafsir. Jadi orang Kristen yang tafsir itu nggak boleh karena ini firman tidak boleh ditafsirkan. Kenapa ditafsir? Ada loh dalam Biblemu itu tidak boleh mentafsirkan Bible itu. Terima aja mentah. Quran bro. Ayo coba. gini saya jelaskan. Nggak boleh ditafsir sembarangan karena biar kalian itu otaknya tetap berhenti di situ. Biar jadi sapi perah diperalat di situ. Dengar Mbak Tony, saya bacakan buat dia ya. 2 Petrus 1 nomor 20. Dengarkan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tuh, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri loh. Ayo.
Terus apa yang tafsir, Bang? Kalian Nah. kalian kan yang tafsir, bukan kami. Kalian yang asal-asal. Di mana Masuk- kami tafsir? Di mana kami tafsir? Ketika kami baca apa adanya, kami juga sadar diri bahwa kapasitas kami bukan untuk mentafsirkan Bible. Kami cuma baca lurus saja, nggak ada. Justru kalian yang berusaha menjawab dengan menafsirkan. Bapak dan Bapak di dalam aku. Betul. Kami hanya membaca apa adanya. Kami hanya baca. Oh, Siapa yang menafsir? Kalian sendiri yang menafsirkan. Gimana ada, abang ini? Oke, Kalau oke. Saya kasih contoh satu. bang, Saya kasih contoh satu. Yesus itu Tuhan. Kenapa? Coba, Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Aku dan Bapa satu. Itu tafsir nggak? Tafsir nggak itu? Bukan Padahal itu ayat itu saja yang menentukan Yesus Tuhan, tapi ada ayat lainnya juga, Bang. Salah satunya ayat itu. Saya tahu ada cuma 9 ayat aja dari di Kristen memakai dalil itu untuk mengatakan Yesus Tuhan. Cuma 9. Sementara ada 118 ayat dari perkataan Yesus sendiri bahwa dia bukan Tuhan. Ayatnya eksplisit. Jangan kau ajari saya. Saya ini mau tanya kau. Itu Siapa tahu asli. kamu itu. Itu asli tulisan merah. Sekarang Karena logika Yesus abang, sendiri. aku ada sebelum Abraham. Itu logika abang gimana sih? Coba abang berpikir lagi. Saya pun Abraham ada sebelum dunia ada. Saya Aku ini, ada saya sebelum ini, Abraham. iya, aku ini ada juga sebelum dunia ada loh. Saya ini, Adanya di saya mana? ada sebelum dunia ada. Ya sama aja tanya kau tanya sama Yesus. Ada kau di mana? Abang itu ada karena keinginan orang tua abang. Enggak lah. Melalui persetubuhan. Oh, Artinya bukan abang ada. begitu. Beda dengan Yesus. Kau belum tahu ada manusia lain yang lebih hebat dari Yesus. Nah, kenapa mereka nggak jadi Tuhan? Siapa manusia siapa? Itu Adam. Siapa? Adam. Adam. Nggak ada ibu, nggak ada dari bapak. mana? Adam Nggak ada dari ibu, nggak ada tanah bapak. liat, kan? Eh, Adam dari tanah, dari debu tanah. Yesus juga dari debu tanah loh. Di mana Yesus dari debu tanah? Ya dia lahir dari ibunya Maria. Ditiup roh, Bang. Beda Berarti dengan Adam. saya juga ditiup roh loh. Adam juga ditiup roh loh. Ayo. Adam buat Semua ditiup roh. Adam buat dosa enggak? Buat kesalahan dia. Iya, buat kesalahan. Yesus buat kesalahan enggak? Buat. Di mana kesalahannya? Ada dia berbohong. Berbohong dia di mana? Ya ketika diajak, ayo Yus kita pergi ke pesta katanya. Pergilah waktuku belum tiba. Tiba-tiba dia sembunyi-sembunyi dia. Jangan jadi Oh pendusta, iyalah. jangan jadi pendusta, Oh jangan saya jadi bacakan ya. pendusta. Ada, Ayo. jangan jadi pendusta. Ya, saya bacakan Tunjukkan ayatnya ya. Oke baik. Tunjukkan Baik. ayatnya di mana? Mana? Tunjukkan. Oke. Gampang itu. Yohanes 2 nomor 11. Salah. Yohanes 4 ya. Bentar. Bentar banyak itu. Yohanes 4. Bukan sebentar. Bentar ya. Nah ini Yohanes 7 nomor 10. Nah mulai dari Yohanes tunggu 7 nomor berapa ya? Ini di sini dari 8 lah ya. Pergilah kamu ke Yohanes 7 nomor 8. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tapi sembunyi-sembunyi. Ayo. Ada tuh. Tapi tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Gimana itu? Ada nggak? Udah dibaca belum? Abang baca nggak? Sebab aku pergi, aku tidak pergi sebab belum waktunya buat aku. Iya, Itu benar. Benar. Terus setelah saudaranya pergi, dia pergi juga.
baca dulu. Aku tidak pergi sebab belum waktunya buat aku, Iya. belum waktunya. Iya nggak Jadi apa-apa udah. kalau kehendaknya mau pergi, ingin pergi dia pergi. Karena Iya, di situ ada tertulis, aku tidak pergi sebab belum waktunya buat aku. Iya. Gitu bang. Terus Mengerti nggak? ya, terus Bang? baca lagi. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Dari situ abang baca dulu gitu. Aku tidak pergi sebab belum waktunya. Berarti Iya. nanti dia akan pergi apa nih kehendaknya sendiri Iya. bang. Terus kenapa sembunyi-sembunyi diam-diam? Kan dia berkata, aku tidak pergi sebab belum Iya. waktunya buat Oke. aku. Kalau sudah ada waktunya dia pergi kan? Iya, kalau sudah ada sudah siap waktunya dia pergi kan? Iya, itu kan dari kehendaknya sendiri. Jadi Iya. kalau dia pergi juga bisa. Iya. Bukan berarti abang langsung menafsir bahwa dia pembohong. Bukan menafsir. Ini kan dia pergi tidak dia? Akhirnya pergi nggak? Iya, pergi. Pergi. Kapan Tetapi dia pergi? abang harus Sebentar, kapan dia pergi? Kapan dia pergi? kecuali hendaklah kamu dengar sini bang, dengar aku baca ya. Pergi kalian di perayaan itu. Aku belum pergi ke perayaan itu karena waktunya Belum genap. belum tiba. Belum tiba. Terus? Terkecuali di situ dia ngomong, aku belum pergi ke perayaan itu langsung habis. Tapi di situ kan dia berkata belum waktunya. Iya. Aku tidak Terus? pergi sebab belum Oke. waktunya buat Ya, aku. belum waktunya. Tetapi lanjut ayat selanjutnya loh. Jadi Tetapi di situ ada sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, dengar dulu ia bang. pun Bang, dengar dulu bang. eh, Di situ Udah. sabar kita stop di situ dulu. Aku ya udah tidak saya pergi paham, sebab belum saya waktunya. paham. Ya udah saya Jadi paham. itu- Ya, sudah saya paham itu. Dia belum pergi karena belum tiba waktunya. Oke, Nah, itu. tapi setelah saudara-saudara Yesus berangkat, dia pun pergi juga ke situ. Kan ini ayatnya dilanjutin, baca. Biarlah kalian saja pergi ke perayaan itu. Aku tidak Iya. akan pergi sekarang karena Ya. belum tiba waktunya. Ya. Udah. Sudah? Iya sudah. Ya sudah. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Betul nggak? Ayatnya begitu nggak? Coba kau jelaskan dulu ayat ini. Jadi di mana kesalahannya bang? Ya, di kesalahannya kalau memang dia tidak pergi karena belum genap waktunya, nggak masalah. Tetapi kan akhirnya dia pergi, kita anggap udahlah, dia udah tiba waktunya. Persoalannya Di mana, Bang? tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Kenapa abang? Kan tadi dia udah bilang, gini, dia udah bilang di awal. Sebentar, Pertama kan abang bilang dia. boleh nggak saya bernarasi, boleh nggak? Kan tadi dia bilang di awal, saya tidak pergi karena waktunya belum tiba. Oke, berarti saudara-saudaranya pergi, ya kan? Nah, setelah saudara-saudaranya pergi, dia pun datang, ikut juga, tapi sembunyi. Apa maksudnya? Di situ ada ini bang. Di situ dia ada bohong. Ya bohong lah. Bohongnya di mana? Ya harusnya kalau dia bilang mau datang, ngapain dia diam-diam? Datang aja. Ayo. Kan dia udah gini. Waktu saya ajak nih psikopat, ayo kita pergi. Ya, psikopat bilang, "Udah, Abang saya ajak psikopat ya. Ayo." Psikopat bilang, "Udah. Saya belum tiba waktu, kalian pergi aja." Kan saya jalan, ya kan? Ketika saya pergi, ternyata psikopat ikut juga, tapi diam-diam. Apa maksudnya itu? Pertama bilang saya belum pergi, belum tiba waktunya. Oke lah, mungkin dia masih siap-siap setrika baju atau mau gosok gigi, mandi dulu kan gitu, bisa aja. Tapi kan dia sudah berkatakan dia tidak pergi karena belum tiba waktunya. Artinya dia akan ke situ, benar kan? Betul toh? Betul tidak? Jadi begini, dia nggak bisa sama-sama dengan saudara-saudara itu pergi, paham tak? Makanya saudara-saudaranya itu berangkat ke pesta itu sendiri. Yesus nggak ada, karena tadi dia udah kasih tahu nih di saudara-saudaranya, saya belum pergi ke situ karena waktuku belum tiba. Oke, saudara-saudaranya pergi. Dia tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Apa maksudnya itu?
Ayo, Psiko. Saya kan premis bawa narasi. Kau tanya di mana Yesus berdosa itu? Bohong? Di mana dia berbohong, Bang? Diulang lagi. Sedangkan dia bilang dari pertama ayat, dari kata-katanya itu dia bilang begini. Mana itu tadi? Ada di situ tuh, ada tuh. Teman-teman yang lain boleh ini. Adek, follow ya, Dinda. Psiko. Iya, Bang. Ya. Follow ya. Iya. Abang ikut follow back ya. Nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pamit 10 menit dulu. Jangan kemana-mana ya. Tunggu abang balik ya. Psiko. Iya, Bang. Jangan kemana-mana. Tunggu abang balik ya. Oke, sama yang lain dulu. Iya, Bang Psiko ya. Tak follow nih Bang Psiko ya. Bang Ferdi. Monitor Bang Ferdi. Oh ya Kristen bang. Nah, gitu. Menuhankan Yesus atau tidak? Apa? Menuhankan Yesus atau tidak? Kalau di Kristen kan menuhankan Yesus bang. Oh, Bapak juga menuhankan Yesus. Ya kalau Kristen harusnya gitu. Harusnya. Yang tidak seharusnya gimana? Dan tidak seharusnya. Nantilah bang. Bang, aku mau nanya satu aja ini bang. Boleh nggak dijawab bang? Supaya aku puas bang. Silakan. Ya maaf ya bang, bukan menghujat. Enggak silakan. memuaskan Anda. Komal ini enggak memuaskan Anda. Ya bang, untuk mengenai surat Al-Baqarah ayat 193 itu kan saya sering baca, saya sering lihat, sering mempelajari. Takutnya saya salah gitu. Hah. Itu benar nggak bang yang dikatakan seperti? Nggak benar. Ah? Nggak benar. Nggak benar gimana? Ya nggak tahu, Bapak belum ngomong. Loh, saya belum ngomong bang. Sabarlah. Jadi Pelan-pelan. makanya nggak benar karena Bapak belum ngomong kan gue bilang gitu. Ya, jadi kan di situ tertulis perangilah orang-orang kafir. Sebelum lanjut, tunggu dulu. Ya, ya. Sebelum lanjut, ya Anda ini hebat loh. Pelajari di surah Al-Baqarah ayat berapa? 193. 193. Luar biasa ini. Nanti pertanyaan yang Ya, sama saya ingin mudah-mudahan mempelajari. Anda Boleh dong, nanti saya pertanyaan mempelajari. iya boleh. Nanti pertanyaan yang sama, mudah-mudahan Anda belajar juga di dalam Bible ya. Ya Oke, bang. lanjut. Nah, jadi kan di ayat 193 itu bunyinya perangilah orang-orang kafir, kan begitu. Tuhan memerintahkan orang-orang beriman untuk perangilah orang-orang kafir. Nah, orang beriman ini siapa? Kan Islam. Orang kafir siapa? Berarti kan orang yang non-Islam. Nah, artinya ini berlaku untuk di zamannya Nabi Muhammad atau sampai sekarang pun berlaku gitu. Misalnya sampai sekarang berlaku, boleh nggak misalnya ada diskotik di dekat rumah saya, itu kan orang-orang kafir banyak di sana, saya boleh nggak perangi mereka begitu? Tahu nggak Coba. perang? Emang di tempat diskotik Bapak itu medan perang? Duh, tapi kan itu banyak orang kafir di sana. Kan ini kan berbicara tentang dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan ini sehingga yang ku bilang kebebasan tadi bermakan. gini bang ya, kalau Di situ kami ada mau tertulis pakai kafir. gini, kalau kami mau pakai pemahaman Kristen dengan ayat itu sudah nggak ada Kristen di Indonesia, selesai, habis. Makanya Kami ini mayoritas loh, habis kalau pemahaman kami kayak gitu. Berarti itu gimana bang? Kalian habis. Lakunya surat itu bang, gimana? Diterapkan untuk apa gitu loh? Baik. Bapak yakin nggak bahwa 1000 tahun atau 100 tahun ke depan itu nggak ada perang? Ya, Bisa nggak pastikan tahu. itu? Bisa Nggak pastikan bisa. itu? Nah justru itu. Nah ayat ini berlaku, Al-Quran ini berlaku yang telah diceritakan, telah, akan, dan nanti. Ini secara umum ya, Al-Quran menjelaskan tentang hukum. Maka ini terjadi apabila ada peperangan.
karena kita itu dilarang di ayat lain, dilarang mengganggu orang yang dalam perlindungan, orang yang dalam keadaan damai, kita perangi, nggak boleh. Islam nggak brutal seperti itu. Bahkan dalam perang pun diatur nggak boleh hancurkan tempat-tempat ibadah, tokoh-tokoh agamanya, perempuan, anak-anak, orang tua nggak boleh, tanaman-tanamannya nggak boleh. Boleh Itu respon, jelas. Bang? Ya. Berarti kalau Oke, ada saya diskotik, tambahkan. Silakan, orang-orang silakan. kafir ada di sana, berarti dibiarin gitu, Bang? Bang sedikit aja bang, satu aja bang ya. Iya, mereka nggak menyerang Muslim kan? Mereka ke sana untuk mereka kan, bukan Muslim kan? Ya udah biarin aja. Oh begitu, jawabannya dibiarin. Ya biarin aja. Didakwahin, bukan izin dulu diperangi, ya. bukan diperangi, ditembak, ditusuk, bukan. Izin dulu. Didakwahin. Oh diperanginya secara dakwah begitu. Makna paham Pak ya. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnahan. Kan Kristen ini itu kan fitnah Pak. Memfitnah Ya. Yesus, mengatakan Yesus Tuhan padahal Yesus bukan, tidak pernah mengaku Tuhan. Ini ketaatan hanya bagi Allah. Kita harus diperintahkan ini untuk taat kepada Allah. Saya berikan contoh Pak. Ketika pihak kepolisian mengatakan perangilah narkoba, apakah kita membunuh semua pengguna narkoba? Tergantung situasinya. Saya tanya dulu Pak, perangilah narkoba. Kalau pengedarnya bawa pistol, Saya tanya Bapak, kan ini ada imbauan nih. Pihak kepolisian mengatakan perangilah narkoba. Apakah kita disuruh oleh polisi bunuh semua itu pengguna narkoba? kalau itu perangilah narkoba ya. Kalau menurut saya itu artinya kita harus juga membantu polisi ketika ada pengedar ya kita bantu. Saya tanya Pak, memberikan apakah informasi sama gitu. Ini ya sana ini kami membantu Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kenapa demikian? Di sini ada ayat kekerasan di dalam Bible Anda. Nah, di dalam Markus 16 ya 16 sampai 17, yang percaya dibaptis dan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang Anda Ya, harus Bang. pahami. Berarti kalau misalnya orang Kristen Ini kan orang kafir. tunggu dulu. Bang. Anda kan bertanya Bang, nih. sorry Bang. Orang Kristen itu kan orang sorry kafir. juga. Ya. Bang, orang Di sini Kristen kan Anda orang bertanya. kafir. Cara orang kafir. Islam memerangi orang Kristen gimana, Bang? Izin jawab Bang Menyampaikan Galbo. apa yang disampaikan oleh Yesus. Gimana? Kebenaran, karena Kristen ini memfitnah Yesus. Kita Ya. perangi kebodohan Cara ini. peranginya gimana? Perangi kebodohannya, cara Iya. berpikirnya. Kan di Oh, sini begitu. jelas, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Karena Nah, ini siap. memfitnah Yesus sebagai Tuhan. Oke. Padahal Yesus Saya udah dapat berkata- jawabannya, Bang. Sudah. Jadi sekarang Makasih ya, Bang. tunggu dulu Natalia. Iya, katanya mau ditanya juga, belajar Bible. Lari. Loh, kok lari sih? Nggak berani Aduh. ditanya. Udah, jangan paksakan mereka Aduh. nggak berani ditanya. Udah. Lucunya gini Ustadz, dia tadi bilang apa? Kalau pengedar itu bawa pistol katanya diperangi. Nah itu yang saya tanyakan tadi, apakah diskotik itu medan perang gitu? Sama yang dia tanyakan tadi. Dongo juga. Jadi ini yang dibawa ini dalil-dalil dakwah. Dalil-dalil dakwah. Ya, Ustadz Abu. Ya, jadi begini, kita bisa karena dipakai narasi kata perang membunuh itu dalam bahasa Arab banyak. Ya, di sini dipakai adalah qatilu. Ya, banyak. Sehingga ini bisa bermakna yang sesungguhnya, perang yang sesungguhnya. Tetapi kapan situasinya? Ini menceritakan di saat itu ketika mereka memusuhi Islam, maka perangi, karena di ayat selanjutnya dijelaskan gini. Tunggu. Fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada lagi permusuhan. Nah, ini nama konteks perang itu kan berarti ada musuh yang menyerang, ya kan? Nah, dalam perang itu ada yang terbunuh, ada yang membunuh, kan gitu. Iya, Kalau ada yang mereka- Udah menyerang, pasti. ada yang menyerang, ada yang membela. Matius 5:39 janganlah
janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Bahaya, bukan perang namanya itu, bunuh diri. Nah, kemudian diteruskan lagi. Biar saya selesaikan. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Oleh karena itu barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Ini menunjukkan makna peristiwa dalam sebuah peperangan. Membela diri juga di situ. Iya. Jadi Nah, tak bisa kita mana. Habis jadi- Kristen di Indonesia ini kalau kita pakai pemikiran Kalau di Kristen. dalam Quran iya, pertanyaan pertanyaan- 192 di situ di saat dibalas, tapi kalau orang udah minta ampun, Menyerah, ya, udah. nggak bisa melampaui batas kita kan gitu. Tapi kalau di Bible lain, Matius 5:39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, contoh, misalnya penjajah datang nih, kita jangan melawan, kasih aja negara kita gitu loh. Iya. Nah, yang dia tanyakan tadi katanya apakah orang-orang kafir yang ada di Sputnik apakah harus di door gitu, apa disabet? Kagak lah. Makanya saya tanya tadi di Sputnik itu emangnya medan perang? Betul. Jadi kalau misalnya istrinya dia apa-apain sama penjahat, ya jangan melawan. Panggil penjahat itu minum kopi, makan bareng gitu sambil nonton gitu loh. Apa dia mau dibuat gitu. Kan jangan melawan. Atau gini, Dik, mungkin begini. Penjahatnya sudah minum kopi, sudah ngambil jatah tuh duluan, capek kan dikasih kopi tuh. Ditanya penjahatnya, Bang, siapa tahu masih mau double masuk. Double lah, Bang. Iya, gini, ini kan ayat ini kan berbicara tentang kisah Fathul Makkah. Nah, di mana di sini Nabi mengatakan barang siapa menutup pintunya maka dia aman. Barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram dia aman. Dan barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan dia aman. Lalu diteruskan dalam hatta yuqatilukum fihi. Nah, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Nah, disinilah kita perangi lagi. Nah, balik perangi, bukan kasih pipi kiri. Bahaya kalau kasih pipi kiri. Ustadz, host saya izin pamit dulu karena ada urusan Imrus. Saya izin pamit Bang Ben dan semua ya, Mbak Natalia. Terima kasih. Iya Bang Sidik, terima kasih banyak Bang. Maaf kata kalau Thank you, Bang Sidik. salah dari teman-teman saya, Ustadz saya, guru-guru saya. Karena kita ini hanya manusia. Yang salah TikTok, yang salah TikTok. Allah Subhanahu wa taala dan ini kita manusia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.